Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali menanggapi seorang mu'alaf yang mana mu'alaf ini mengatakan bahwa Alkitab atau Bible tidak jelas. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan, mari langsung saja kita menonton videonya terlebih dahulu dan bantu channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol like dan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Berikut video. Ini terutama masalah kitabnya itu juga, masalah Bible-nya itu tadi ya, karena banyak kontradiksi, terus banyak apa namanya, bahasa Inggrisnya absurd, apa namanya Indonesia ya, Absurd. ya, aneh atau ganjil gitulah istilahnya. Kejanggalan. Ya itu aneh lah gitu, maksudnya tidak mungkin itu perkataan Tuhan gitu loh maksudnya. Gitu. Dan ternyata kalau di Bible zaman sekarang itu kan campur. Itu ada yang mungkin perkataan Tuhan, ada yang mungkin perkataan Nabi, ada yang perkataan tukang cerita kan gitu. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah menyimak bersama apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf di video tadi. Ya, beliau mengatakan bahwa Alkitab atau Bible itu tidak jelas katanya. Ya, nah sebelum kita menanggapi hal ini, ya bagusnya para mu'alaf ini memahami dan mendalami kitabnya yang sekarang yang dia imani sebagai firman Tuhan, bukan menyibukkan diri ya membahas kitab agama Kristen atau Alkitab. Ya, tidak baik dan kurang etis lah ya. Nah, saudara dalam Tuhan, soal dia bicara Alkitab tidak jelas, ya itu urusan dia. Terserah beliau mau ngomong apa, biarlah dia ngomong sesuka hatinya. Namun saudara dalam Tuhan, apa yang dia sampaikan perlu kita luruskan bahwa Alkitab ya tidak seperti yang dia sampaikan. Alkitab sangat jelas, saya katakan. Ya, Alkitab sangat jelas dan penjelasan di dalam Alkitab sangat detail, saudara Tuhan. Kalau kita melihat dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, ya Alkitab mempunyai kesinambungan, ya. Bagaimana di dalam Perjanjian Lama ya dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Perjanjian Baru boleh kita melihat bahwa tergenapilah apa yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat Injil Matius pasal 1 misalnya, di sana dijabarkan silsilah Tuhan Yesus. Dan di sana diceritakan silsilahnya itu dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud sampai ke Yesus. Dan itu sangat detail saudara Tuhan, dan itu sangat jelas. Ya, jadi antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu berkesinambungan dan juga jelas adanya. Ya, nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian, ya, dan juga di kitab-kitab setelahnya, sangat jelas dan terbukti di dalam Perjanjian Baru. Artinya ada penggenapan, tergenapi apa yang mereka nubuatkan tentang kelahiran atau kedatangan seorang raja damai yang membawa keselamatan bagi umat percaya, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Perjanjian Baru boleh kita melihat bagaimana
Tuhan datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia untuk apa? Untuk menebus kita dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai dan itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan banyak hal lain yang bisa membuktikan bahwa Alkitab itu jelas adanya. Tidak seperti yang disampaikan oleh seorang mu'alaf di video tadi. Ya, beliau mengatakan bahwa Alkitab tidak jelas dan segala macamnya. Sekali lagi dia ngomong apa tentang Alkitab, ya itu urusan dialah. Saya tidak ambil hati dan saya juga tidak sakit hati. Dan saya percaya saudara tidak sakit hati mendengar itu karena kita Kristen yang sudah dididik di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dan pastinya kita mudah mengampuni dan memaafkan beliau, ya. Dan apa yang disampaikan oleh mu'alaf tadi sebenarnya itu tidak benar dan tidak tepat adanya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.